udah muncul lagi Wiki Adrian. Ajaib ya, tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Ini tadi tuh saya nggak nemenin kamu ngobrol sama analis itu karena aku lagi bingung. Kenapa bingung? Bingung saya kalau misalnya jadi pengusaha sukses nanti, kalau saya ngatur bisnis saya, kalau ngatur kayak keuangan perusahaan gitu, saya bingung. Takutnya saya nggak mampu gitu. Oh, nah, saya udah tahu, saya udah baca pikiran kamu. Apa? Kalau kamu tuh lagi kebingungan untuk itu, saya hadirkan nih tema kita kali ini menarik mengenai ulik potensi startup anti ribet bicara soal akuntansi gitu ya. Betul sekali. Dan Karena kan saya memang nggak punya basic akuntansi gitu. Oke, kamu lebih senang tadi kan pelihara hewan, mencari kandang kucing. Oke, sudah tersambung bersama dengan Mas Alvin Mariogani, Direktur PT Bebas Akuntansi Sistem. Selamat pagi, Mas Alvin. Ya, selamat pagi. Kabar baik ya? Ya, kabar baik. Nah, ya ini ada Mas Wiki yang kabarnya katanya juga lagi bingung tuh biar nggak ribet soal akuntansi. Kayaknya PT Bebas Akuntansi Sistem nih bisa membantu. Boleh kenalan dulu ya, Bebas Akuntansi Sistem itu ngapain sih? Ya, terima kasih. Ya, Bebas Akuntansi Sistem itu kami menyediakan ada 3 servis ya. Salah satunya yaitu sistem akuntansinya, dan kedua konsultasi jasa ya akuntansi, dan juga yang ketiga kita bilangnya virtual CFO ya, Chief Financial Officer. Jadi ya direktur keuangan tapi sebagai virtual. Oke. Tapi kalau dilihat dari apa yang dialami oleh teman-teman pelaku usaha lah ya, yang memang sudah punya usaha gitu, apa kendala yang sering mereka hadapi dalam tata kelola keuangan perusahaan, Mas Alvin? Ya, betul. Ya biasanya sih yang menjadi tata kelola keuangan kendalanya itu sebagian besar itu cuma satu sih biasanya, yaitu kesadaran tentang pentingnya akuntansi itu sendiri ya. Ya, berikan satu contoh ya, misalnya istri saya juga itu sejak pertengahan tahun ini bikin kayak usaha kecil-kecilan, itu les coding anak-anak di Purwokerto, namanya Coding First, mungkin bisa dicari juga coding.first ya di Instagram, dan itu emang rajin catat ya. Tapi ya itu akuntansi bukan cuma mencatat saja, tapi begitu saya tanya keuntungannya berapa biaya pelanggannya masih belum bisa jawab ya. Jadi alasannya simpel sih, karena mencatat itu bukan sama dengan akuntansi. Jadi perlu dibuat jurnal juga, ya tadi seperti itu dibilang juga ya, membuat laporan keuangan, supaya kita bisa mengerti lebih detail ya, tentang keadaan bisnis kita juga, dan strategi ke depannya. Berarti itu masih basic sekali ya, yang biasanya menjadi kendala adalah males mencatat. Dan mungkin selain males, bingung juga yang mau dicatat tuh apa gitu ya? Betul, ya. Oke, lantas itu yang menjadi kendala utama juga ya dalam tata kelola keuangan perusahaan mulai dari pembukuan ini ya? Iya, betul. Pembukuan. Nah, sejauh mana bisnis Anda bisa menjadi solusi? Ya, jadi kalau yang seperti tadi saya sampaikan juga, kita menghadirkan 3 solusi. Yang pertama itu adalah solusi sistemnya, yaitu software akuntansinya sendiri supaya mudah ya mencatat software akuntansi berbasis cloud. Dan yang kedua itu pendampingan konsultasi finansial online ya, untuk mendampingi perusahaan itu sendiri untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah virtual CFO, yaitu kita berperan sebagai direktur keuangan atau virtual dan memberikan ya selain istilahnya pembukuan, terus juga sistemnya juga, dan juga misalnya arahan-arahan bagusnya ini bisnis diarahkan ke bidang yang mana atau seperti apa. Oke. Ini kalau yang kita tahu memang ada platform-platform yang kurang lebih sejenis lah dengan Bebas Akuntansi ini gitu ya. Mereka memang menghadirkan sebuah solusi akuntansi gitu terkait dengan tata kelola keuangannya. Apa yang sebetulnya membedakan antara Bebas Akuntansi dengan platform-platform lainnya, Mas Alvin? Ya, jadi kalau Bebas Akuntansi sendiri ini dibuat dengan berdasarkan pengalaman jasa konsultan ya di bidang akuntansi yang lebih dari 10 tahun. Dan mungkin ya menjadi salah satu faktor pembeda uniknya adalah karena salah satu foundernya juga dari Jepang, kita adalah ucapan quality ya, kita berusaha untuk memberikan service yang terbaik bagi klien kita. Oke, siap. Artinya memang dalam 10 tahun bergerak di bidang ini betul-betul bisa mengakomodir apa yang menjadi permasalahan begitu ya, terkait dengan tata kelola keuangan, sehingga kemudian itu dihadirkan dalam fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, ngomongin soal fitur, apa saja yang ada di dalam sistem yang dihadirkan oleh Bebas Akuntansi ini sehingga ini betul-betul dapat memudahkan lah dan betul-betul user friendly? Ya, jadi kalau dari sistem kita sendiri sih kita paling menggunakan biasanya banyak penjurnalan ya. Penjurnalan itu mungkin hampir sama dengan sistem-sistem yang lain, tapi yang membedakan misalnya kita unik ya dengan sistem-sistem mungkin akuntansi yang lain, kita ada anomaly detection namanya. Jadi fungsi salah satunya di mana kita bisa mendeteksi secara ya semi otomatis, jadi kita bisa membandingkan pergerakan ya, jadi istilahnya saldo dari awal bulan, mengakhir bulan, dan juga dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya.
Oke, lantas penjurnalan ini yang paling feature yang paling sering digunakan dan juga bisa dikatakan user friendly ya, karena kan orang juga kalau udah berbicara angka itu udah mumet duluan terkadang, apalagi kalau misalnya tuh betul. ribet lagi fiturnya gitu, itu yang paling utama. Oke, sektor mana sih yang paling banyak menggunakan jasa bebas akuntansi? Ya, kalau saat ini sih kita paling banyak kliennya di sektor manufaktur dan jasa ya. Manufaktur dan juga jasa ya. Kalau manufaktur kebanyakan tuh apa? Ya, jadi kalau manufaktur karena salah satu founder juga dari Jepang, beberapa perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya, terutama jadi kita mensupport seperti mungkin pabrik-pabrik ya istilahnya biasanya otomotif ya. Otomotif. Yang produksi mungkin ya part mobil atau motor. Oke, berarti bukan UMKM lagi ya? Ya, karena kalau yang manufaktur itu lebih besar, kalau yang jasa kebanyakan UMKM. Oke, seperti namanya bebas akuntansi, apakah betul-betul klien tidak melakukan aktivitas akuntansi sama sekali begitu menggunakan sistem dari bebas akuntansi atau tetap melakukan gitu ya? Kita mungkin akan bahas usai jeda berikut ini Mas Alvin dan juga pemirsa. Tetap bersama kami akan segera kembali. Mumet-mumetnya tadi soal sistem-sistem akuntansi yang meribet-ribetkan itu secara ngobrol bersama dengan direktur dari bebas akuntansi sistem ini sudah mulai ada pencerahan? Ada harapan lah, karena saya pengennya punya usaha, suka cuan, tapi nggak mau ribet ngitung gitu. Mungkin ini kayaknya permasalahan yang memang ada banyak sekali di kalangan-kalangan pengusaha. Kita lanjut dengan Mas Alvin ya. Oke, tadi saya sempat ngomong kalau namanya adalah bebas akuntansi, apakah nanti begitu saya menggunakan sistem yang disampaikan ataupun diberikan oleh bebas akuntansi, apakah betul-betul saya tidak melakukan aktivitas akuntansi sama sekali, Mas Alvin? Yang manual gitu ya? Ya. Ya, jadi mungkin tergantung dari jenis pemakaian servisnya kami juga ya. Kalau sistemnya doang mungkin yang masih menginput ya yang harus istilahnya masukkan jurnalnya tadi saya bilang itu dari klien sendiri. Tapi kalau klien juga memilih untuk kita membantu, jadi kita juga bisa menyediakan salah satu PIT khusus yang istilahnya udah nggak usah ribet, tinggal kirim istilahnya invoice, nota lewat WA atau lewat Google Drive, nanti kita yang inputin semuanya. Jadi tahu tinggal beresnya lah kita laporan keuangan. Oke, kita tahu kan penyumbang terbesar terhadap PDB itu adalah industri manufaktur dan tentunya adalah jasa juga di dalamnya. Nah, seperti apa sistem kerjasamanya dengan klien yang berlangganan? Ya, jadi kalau kita biasanya ada 3 service tadi. Yang pertama kalau sistemnya saja kita biasanya charge-nya Rp250.000 ya per bulan untuk satu perusahaan. Kalau untuk biaya konsultansi akuntansinya itu sekitar 3 sampai 5 juta rupiah per bulan, tergantung dari besar dan juga jenis usahanya juga. Dan juga untuk yang terakhir yang virtual CFO ya, itu biasanya antara 5 juta sampai 10 juta rupiah per bulan. Oh, berarti menyediakan juga jasa konsultasi ya? Iya, betul. Oke, value apalagi yang didapatkan lah dari paket-paket tadi, Mas Alvin? Ya, jadi dari setiap paket itu sendiri kita juga akan assign per klien untuk seorang account manager ya, khusus untuk melayani dan mensupport kebutuhan klien akan akuntansinya juga. Jadi kalau klien-klien mau curhat atau mengenai masalah software atau akuntansi itu kami sangat support. Jadi curhatnya adalah masalah software aja ya, nggak boleh curhat soal yang lain ya. Oke, apalagi minjem. Pinjam uang nggak boleh. Bagaimana Pinjamnya ke bank aja. di akhir tahun 2022 ini tingkat pengguna dari sistem yang Anda lakukan? Bebas akuntansi? Ya, jadi kalau saya melihat potensinya juga masih sangat luas ya di Indonesia dan mungkin ke tahun kedepannya ya kita pengen bergerak lebih di bidang yang istilahnya kota tingkat 2, tingkat 3 ya atau terutama daerah. Karena menurut dari data Nielsen, salah satu survei global juga, ekonomi digital, terutama di era tingkat 2 atau tingkat 3 ya kita bilang itu masih diproyeksi tumbuh 5 kali lipat dalam 5 tahun ke depan ya. Di tren juga menunjukkan yang makin banyak startup bermunculan di kota tingkat 2 dan tingkat 3 ini, jadi kami merasa potensinya sangat besar dan kita masih berusaha untuk mengulik lah masuk ke. Oke, Mas Alvin, layanan purna jualnya seperti apa sih? Karena kalau ngomongin soal teknologi dan juga software ataupun IT lah ya, kadang kan suka ada glitch, ada hal-hal yang kayaknya kita nggak bisa jelasin gitu loh. Nah itu pelayanannya seperti apa? Ya, jadi kalau seperti mungkin tadi sudah saya sampaikan juga, kita sediakan satu account manager. Jadi kalau misalnya untuk ada masalah dari sistem atau masalah dari istilahnya akuntansi sendiri, kita bisa menyediakan di jam kerja untuk konsultasi. Dan kalau untuk istilah di software sendiri, kita ada sistem chat ya. Untuk istilahnya kalau ada trouble, kita upayakan 24 jam kita untuk monitor. Oke. Bagaimana
memandang 2023 targetnya apa saja? Ya, kalau target 2023 sih yang saya tadi sampaikan ingin lebih mensupport ekosistem dan usaha digital, terutama UMKM juga yang di daerah ya. Salah satunya mungkin karena saya asal Purwokerto juga, jadi saya ingin mensupport daerah istilahnya yang lebih maju dalam digital teknologi ya. Mungkin kalau di Purwokerto juga sendiri banyak talent-talent yang bagus tidak kalah dengan talent-talent di kota besar ya. Oke, jadi selain di wilayah kota-kota besar ini juga marketnya akan lebih banyak diperluas lagi seiring pertumbuhan dengan UMKM untuk naik kelas dan juga manufaktur di tanah air dan jasa ini lebih masif lagi gitu ya? Ya, potensinya masih sangat besar. Oke, terima kasih banyak Mas Alvin untuk sharing-sharingnya. Sukses selalu untuk PT Bebas Akuntansi Sistem. Iya, betul sekali. Sampai jumpa Mas Alvin, sukses. Sampai jumpa. Selamat pagi. Oke, ya. Dan pemirsa sebelum kita akhiri langsung saja kita akan lihat update kinerja ataupun mungkin pergerakan IHSG dari pembukaan tadi hingga sekarang seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi. IHSG berada di zona merah dengan pelemahan 0,59% level 6.675,26. Jakarta Islamic Index menguat 0,27% di level 585,483. Alkipat 5 melemah 0,65% di level 925,914. Oke, pelemahan sudah lebih berkurang dibandingkan dengan pembukaan tadi Wiki dan juga Jakarta Islamic Index ada tanda-tanda berbalik arah. Mungkin IHSG bisa rebound dalam perdagangan hari ini. Kita tunggu saja dan kita lihat deretan saham yang menjadi gainers. Di antaranya adalah ada Telkom, kemudian Astra Internasional, dan juga ada BIPI atau BP, kemudian ada Adaro dengan penguatan masing-masing 1,1%, 0,44%, BP nampaknya melemah signifikan, menguat maksud kami, 3,74%, dan Adaro menguat 0,54%. Oke, Telkom dan ASII rebound lagi ya pasca mungkin terhempas cukup dalam karena Goto juga gitu kan, dari investasi di Goto. Kemudian ada CARE atau CARE melemah 1,75%, BCA turun 0,87%, Bank Mandiri turun 1,01%, BRI juga turun 0,62%. Wah, banking ini masih jadi pemberat utama di top losers. Dan dari sektoral? Ya, pergerakan sektoral kali ini sektor-sektor yang bergerak positif diantaranya adalah industri dan juga infrastruktur dengan penguatan masing-masing 0,17% dan 0,14%. Sementara sektor-sektor yang memperberat kinerja dari IHSG, at least dari pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini diantaranya adalah teknologi dan juga barang baku dengan pelemahan masing-masing 1,24% dan 0,84%. Oke, teknologi masih menjadi pemberat utama ya. Demikian data terakhir mengenai pembukaan indeks harga saham gabungan update-nya sejauh ini. Ya, betul. Nanti kita akan lihat update-nya di penutupan nanti siang ya. Dan bersama 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sambodato. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.